Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Berikut ini saya akan mengulas salah satu spesifikasi stok mobil yang ada di showroom kami, yaitu Datsun Go Plus Panca 1,2 tipenya A manual tahun 2014. Nah, ini tampilan sekilas ya, tadi dari sisi kiri, kanan, terus bagian depan. Sekarang kita lanjut saja, kita lihat apa saja yang ada di Datsun Go Plus Panca ini. Nah, bagian depan, kita mulai bagian depan. Nah, untuk lampu, dia lampunya kristal reflektor ya, kristal reflektor. Nah, di sini ada lampu kecil, lampu besar, lampu dim, serta lampu sen. Belum dilengkapi dengan fog lamp. Nah, grillnya besar. Nah, di sini ada list chrome mengelilingi grillnya, ada lambang Datsun. Nah, terus di bagian sini ada tempat buat naruh plat, sama di bagian bawah masih ada kisi-kisi buat menambah pendinginan pada mesin. Nah, di bagian sini untuk lampu sama kristal reflektor. Nah, di sini lampu besar, lampu kecil, terus lampu sen. Belum dilengkapi dengan fog lamp ya. Nah, untuk bagian kap mesin, nah ini bagian kap mesin. Nah, semprotan air wiper dia ada satu. Ada satu nih di bagian sini. Terus wipernya juga satu di bagian kaca depan. Nah, terus kita ke bagian fender ya. Kita ke bagian fender samping. Nah, ini fender samping. Terus habis itu untuk ban sendiri. Nah, ini ketebalan ban mungkin sekitar lebih dari 60, sekitar 60-70% masih ada nih ya. Oke. Nah, terus dia masih pelek kaleng dilengkapi dengan dop. Nah, terus habis itu untuk remnya dia rem depan cakram ya. Nah, untuk ukuran bannya sendiri ini dia di 155/70 R13 seperti itu. Oke. Nah, terus untuk spionnya sendiri dia masih manual ya, jadi belum elektrik dan belum retract. Nah, terus untuk bagian bodi samping dia polos ya, jadi gak ada list apa-apa. Nah, terus untuk handle tangannya dia modelnya model congkel ya. Nah, tapi ini udah ada tambahan chrome, sama colokan kuncinya ini sudah diganti dengan model yang susah di ini ya, susah dicongkel seperti itu. Oke. Nah, untuk kuncinya sendiri, nah ini kita bisa lihat kuncinya sendiri dia terpisah dengan remote, dan remote-nya juga remote aftermarket ya. Oke, sekarang kita coba buka saja mobilnya. Nah, kita buka saja, kita masuk, kita periksa mulai dari bagian depan dulu ya. Oke. Nah, bagian depan kita periksa. Nah, ini kondisi door trim ya. Dia warnanya warna beige ya. Nah, terus kita bisa periksa mulai dari bagian atas. Nah, di sini ada tuas buat lock unlock pintu. Nah, di sini ada handle buat buka pintu. Terus habis itu untuk kacanya dia masih engkol ya, masih engkol, belum power window. Jadi ini kita buka aja nih. Nah, bukanya juga ringan nih, satu tangan juga bisa. Nah, oke. Nah, terus habis itu di bagian sini ada handle jika kita mau tarik atau dorong pintu. Nah, di bagian sini ada cup holder serta tempat penyimpanan terbuka. Ada kisi-kisi speaker. Nah, terus untuk mobil bekas kita perlu perhatikan ini ada sealer ya. Di masing-masing pintu ada sealer. Jadi sealer kita perhatikan, pastikan bahwa kondisinya masih oke. Karena apa? Karena apabila sealer pintu sudah cacat atau rusak, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi. Dan apabila sealer pintu itu sudah tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Nah, ini tampilan dashboard secara keseluruhan. Nanti satu persatu juga di video ini juga akan kita lihat ya, jadi jangan di skip. Nah, terus habis itu untuk jok. Nah, jok dia terpisah antara jok supir dengan jok penumpang. Nah, cuman memang jok penumpangnya ini dia lebih lebar ya, jadi seolah-olah kesannya kayak menyatu. Nah, dia bahannya bahan fabric atau bahan kain ya. Nah, untuk senderan kepala dia menyatu dengan kursinya. Terus seat belt ada 3 titik yang dia sudah otomatis ya, seperti itu. Nah, ada bisa reclining juga di jok bagian supir. Terus habis itu ada buat maju mundurin jok. Nah, terus habis itu di bagian sini ada buat buka bagasi. Di sini ada buka tangki bensin. Nah, terus kita ke bagian bawah. Nah, di bagian bawah juga perlu kita periksa, pastikan bahwa mobil aman, tidak ada karat atau sisa lumpur di bagian bawah atau kolong dashboard, untuk memastikan mobil aman, tidak bekas banjir ya. Oke. Nah, di bagian sini ada ini kopling. Ini ada
tuas rem, di sini ada pedal gas, bukan tuas ya, pedal, sorry. Nah, di bagian sini ada handle jika kita tarik untuk buka kap mesin. Nah, di sini buat ini ya, buat apabila kita mau scan mobil. Nah, di sini ada tambahan colokan USB. Nah, di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka, penyimpanan terbuka juga. Terus habis itu ada kisi-kisi AC. Oke. Nah, di sini ada colokan kunci. Nah, sekarang kita colok saja. Kita mau coba nyalakan mobil ya. Oke. Nah, ini cluster speedometernya. Sekarang kita putar saja untuk starter mobil. Nah, ini kondisi on tapi belum di starter. Nah, ini sudah kita starter. Nah, pada saat kita starter mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Karena apabila nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya di akingnya sudah soak atau dinamo starternya yang bermasalah. Nah, terus untuk di bagian sini, nah ini ada indikator kecepatan mobil. Nah, di sini buat tombol-tombol untuk ini odo ya, untuk odo trip A, trip B. Nah, terus habis itu di sini ada yang panjang ini sampai 5, ini RPM-nya. RPM-nya dalam bentuk digital. Nah, di sini kilometer mobil ini sudah berjalan kilometer 45.000. Nah, di sini ada indikator bensin. Nah, ini apabila rem tangan posisi aktif dia nyala. Nah, kita maju ke depan. Nah, di bagian depan ada tuas. Tuas ini buat lampu sen, buat ini lampu diputar nih, buat lampu besar, lampu kecil, serta lampu dim ditarik begini. Nah, di bagian sini ada tuas buat ini wiper dan air wiper di bagian depan. Nah, terus kita maju ke bagian sini. Nah, ini setir, kondisi kulit jeruk setir juga masih bagus ya. Kondisi setir masih bagus, lambang Datsunnya. Memang belum dilengkapi dengan airbag dan mobil ini belum power steering. Oke. Nah, terus habis itu di bagian sini ada kisi-kisi AC, terus ada lampu hazard, terus habis itu audio. Ini kayaknya aftermarket, dia bisa CD, MP3, terus radio FM AM, sama bisa USB juga ya, karena di bawah bagian bawah ada colokan USB. Nah, kita ke bagian bawah lagi. Nah, di sini ada pengaturan AC, ini buat kecepatan AC sampai 4 level. Nah, di sini ada buat mengatur suhu AC. AC juga kita cek juga kondisi masih dingin. Nah, di sini ada handle buat rem tangan. Jadi di modelnya tarik, kalau kita mau nonaktifkan tinggal diputar ke kiri sambil diturunkan. Nah, di sini ada colokan 12 volt ya. Terus habis itu di bagian sini ada tuas manual. Dia 5 kecepatan plus mundur. Oke. Nah, di bagian tengah sini ada ini kunci seat belt ya. Jadi kunci seat belt. Nah, di bagian dalam kunci seat belt juga bisa kita periksa nih. Kalau ada karat atau sisa-sisa lumpur sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena indikasi mobil terkena banjir. Nah, di sini ada tempat buat naruh-naruh barang, cuman barang-barang ringan aja ya. Jadi jangan terlalu berat. Nah, terus habis itu bisa buat tisu atau apa gitu kan. Nah, terus habis itu di bagian bawah ada tempat penyimpanan terbuka juga. Nah, di bagian sini ada kisi-kisi speaker, cup holder, tempat penyimpanan terbuka. Nah, ini handle buat dorong dan tarik pintu. Nah, di sini tuas buat ini buka kaca. Nah, di sini handle jika kita mau buka pintu. Nah, di bagian sini ada buat lock unlock ya, buat lock unlock pintu. Nah, tidak ada ini handle tangan. Sun visor juga tidak ada cermin. Ini ada lampu baca, di sini ada tambahan lampu. Nah, di bagian sini spion belum bisa diatur level kesilauannya. Nah, terus untuk sun visor bagian supir juga tidak ada cermin. Oke. Nah, bagian depan sudah kita periksa ya secara keseluruhan. Sekarang kita periksa ke bagian belakang, tengah dan belakang. Nah, untuk kita buka saja nih handle-nya, model-model congkel. Nah, sekarang kita periksa. Untuk door trim dia warnanya sama beige, senada ya dengan bagian depan. Terus habis itu di bagian sini ada buat lock unlock pintu. Di sini tuas buat buka pintu. Nah, di sini ada handle jika kita mau tarik atau dorong pintu. Nah, di sini ada ini tuas engkol buat kaca. Nah, tapi sudah dilengkapi dengan side lock ya, serta sealer pintu juga perlu kita periksa, pastikan kondisinya bagaimana. Oke. Nah, ini di bagian tengah. Nah,
Bangku tengah dia nyambung ya, nyambung buat duduk 3 orang dewasa. Pelipatannya bisa ke depan 100%. Nah, senderan kepala 2 menyatu dengan jok. Terus seat belt ada 3 titiknya ada 2, tapi dia yang belum otomatis, serta 2 titiknya ada 1 untuk penumpang bagian tengah. Nah, polos di sini tidak ada tempat penyimpanan. Nah, sekarang kita ke bagian ini. Sini dulu. Oke. Nah, di sini ada tuas buat buka kaca, tutup kaca. Nah, di sini ada handle jika kita mau dorong atau tarik pintu. Tuas buat buka pintu. Nah, di sini ada buat lock unlock pintu. Oke. Ada handle tangan bagian kiri dan bagian kanan. Oke. Nah, sekarang kita lanjut, kita periksa di bangku baris ketiga. Nah, baris ketiga bisa duduk. Sebenarnya kalau orang dewasa postur kecil masih bisa, tapi idealnya untuk anak-anak ya. Jadi belum ada senderan kepala, jok pelipatannya 100% kedua. 100% kedua lagi. 100% ke depan. Nah, seat belt ternyata ada nih. Tapi 2 titik ya, 2 titik ada 2. Nah, terus habis itu di sini ada kayaknya nih tambahan ya, speaker. Nah, di bagian belakang polos, penyimpanan tidak ada, legroom. Nah, seperti ini legroomnya. Oke, nah. Oke, bagian tengah dan bagian belakang sudah kita periksa. Sekarang kita lanjut periksa ke bagian bagasi ya. Nah, untuk bannya sendiri, nah ini dia ketebalannya mungkin sekitar 40 ya, 40-50%. Dia dop sama dop kaleng, ukuran ban juga sama, cuman di rem belakangnya masih tromol. Terus habis itu ada karet penahan lumpur di bagian belakang. Nah, sekarang kita ke bagian belakang. Nah, bagian belakang, spoiler belakang tidak ada. Kaca juga tidak dilengkapi dengan defogger belakang. Ini lambang Datsunnya. Nih, Datsun Nusantara karena mobil SHGC Go plus panca. Nah, plus ini karena dia 5+2. Beda dengan Go saja, dia cuma 5 penumpang ya. Nah, lampu belakang sudah kristal reflektor. Nah, di sini lampu senja plus lampu rem. Nah, di sini ada lampu sen, di sini lampu mundur. Sama di sini juga nih. Lampu senja, lampu rem, lampu sen, lampu mundur. Belum dilengkapi dengan sensor parkir ya. Oke, sekarang kita buka saja. Nah, untuk buka pintu dia hanya dari dalam. Jadi tadi tuasnya udah ditarik ya. Sekarang kita lihat sealer pada ini juga perlu kita periksa nih. Pastikan bahwa sealer pada pintu ini masih oke. Terus tulangan-tulangan pintu juga kita periksa untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak depan. Bukan depan, belakang. Nah, di bagian sini juga perlu kita periksa aman atau tidak. Nah, terus untuk bagasinya sendiri sangat kecil nih. Jadi benda-benda yang tipis aja bisa dimasukin. Cuman kalau dilepat bangku baris ketiganya masih ada space yang lumayan ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Pengisian bensin ada di sebelah ini kiri. Nah, ini ban hampir sama, dia sekitar 50%. Ininya ketebalannya, ukuran ban, velg semua sama. Nah, di bagian sini ada door trim, kondisi juga masih oke. Sealer pintu juga perlu kita perhatikan. Nah, ini tampilan bagian tengah ya. Tampilan bagian tengah. Sekarang kita masuk, kita periksa lagi. Bagian depan, pintu depan, door trim kondisi juga masih oke. Terus habis itu sealer pintu juga kondisinya juga masih oke. Nah, oke. Nah, ini bagian depan. Bagian dashboard. Sekarang kita ke depan lagi. Nah, spion belum elektrik dan belum retract. Terus habis itu ini kondisi ban juga masih tebal juga nih ya. Masih sekitar 60-70% masih ada. Nah, velg sama dop. Terus habis itu kita ke bagian terakhir, bagian mesin. Nah, untuk buka mesin di sini ada tuas, kita dorong ke kiri. Oke. Nah, Datsun Go Plus Panca ini mengusung mesin 1200 cc 3 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi mesin ini sama persis dengan mesin Nissan Mars. Maaf ya. Nah, terus kita periksa juga nih di kap mesin. Jadi kap mesin juga ada sealer. Jadi sealer kita pastikan untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak depan. Terus bagian dalam
dari kap mesin juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Nah, terus habis itu besi di bagian depan yang kita sebut apron atau bullhead kita periksa, pastikan tidak ada reparasi atau perbaikan. Nah, apa saja yang ada di Datsun ini? Nah, di bagian sini ada radiator yang jelas ya, bagian bawah sini nih. Nah, terus habis itu di sini ada tutup buat pengisian radiator coolant. Nah, di sini ada tabung cadangan radiator coolant. Nah, di bagian sini ada aki. Nah, di sini ada ini buat ini nih, ECU ya. Bukan ECU, salah. Ini buat ini kotak spring dan relay. Nah, di sini ada filter udara nih yang di atas mesin. Nah, terus habis itu di bagian sini ada tutup buat pengisian oli mesin. Nah, di sini ada handle jika kita mau periksa level oli mesin. Nah, di sini ada tutup nih jika kita mau mengisi radiator. Bukan radiator, air wiper. Nah, di sini ada ini apa namanya, horn alarm ya. Terus di sini ada buat pengisian minyak rem. Oke. Mungkin ini saja mesin di Datsun Go Plus Panca ya. Oke. Nah, bagi berminat terhadap salah satu stok yang ada di Zal Motor ini, yaitu Datsun Go Plus Panca 1,2 tipenya A manual tahun 2014. Silakan hubungi Zal Motor ya. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga serta semuanya ya tercantum lengkap di video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari performa mesin ya, rasa berkendara, terus kaki-kaki, terus pengeremannya, terus koplingnya, perpindahan giginya masih oke atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, Zal Motor sendiri terletak di sini nih. Nah, pas di belakang nih, belakang mobil nih. Nah, letak kita ada di Bekasi, di Pusat Otomotif Sentra Harapan ya, di Harapan Indah Bekasi. Ini gerbang utama, area parkir luas, menuju Zal Motor juga mudah, tinggal lurus, ketemu bundaran, belok kiri sedikit. Nah, ketemu pas di hook. Silakan test drive mobil-mobil kami ya. Stoknya juga banyak nih, bisa kita lihat. Nah, Oke, silakan mampir ya. Oke. Nah, mungkin ini saja video dari saya. Apabila menyukai silakan tekan tombol jempol ya. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum. Nah, follow juga ya di sosmed kami, di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube Zal Motor Channel. Nah, terus di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Datsun yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya, serta jangan lupa di-share atau bagikan ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.